Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Tiwi Nabila, yang kedua Misi Aulia Tesa, yang ketiga Yulia, dan yang keempat Nur Fadila. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas ekonomi manajerial tentang strategi penentuan harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar dan ekonomi informasi. Yang materi pertama yang akan dijelaskan oleh Misi Aulia Tesa. Kepada Misi Aulia Tesa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian harga. Dalam menafsirkan konsep tentang harga, tentu mempunyai banyak penafsiran. Menurut Coulter, pada dasarnya, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau market mix yang dapat menghasilkan pendapatan di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh Coulter, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran, yaitu harga produk, saluran, dan promosi. Itu apa yang dikenal dengan istilah 4P: price, product, place, and promotion. Tahap-tahapan penetapan harga. Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seseorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian metode penetapan harga. Dalam menetapkan harga ada berbagai macam metode yang dapat dilakukan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Menentukan permintaan. Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Ada metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Ada metode penetapan harga berbasis persaingan, terdiri atas 4 macam. Strategi penetapan harga. Menetapkan harga adalah satu aspek penting dalam penjualan sebuah produk, sebab harga jual bisa menjadi faktor penentu apakah customer jadi membeli produk Anda atau tidak. Strategi penetapan harga merupakan kebijakan harga jual dari produksi yang ditawarkan. Beberapa dari harga dengan patokan dari pasar. Perusahaan lain juga mungkin lebih mempertimbangkan dari segi biaya produksi. Harga adalah komponen pemasaran yang bisa menentukan pendapatan suatu bisnis. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya, metode menetapkan harga. 1. Menggunakan strategi biaya, yaitu menentukan harga berdasarkan hasil dari total biaya semuanya. Yang kedua, menggunakan strategi kebutuhan, yaitu membedakan harga dari produk yang sama. Yang ketiga, menggunakan strategi persaingan, yaitu menetapkan harga berdasarkan persaingan Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produk di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada harga ekuilibrium di pasar kompetitif. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar kita sebut sebagai pembuat harga, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuatan pasar disebut sebagai pembeli harga. Mengapa kekuatan pasar penting? Bagi perusahaan, kekuatan pasar adalah sumber penting untuk menghasilkan laba ekonomi dan dalam jangka panjang. Mereka dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Selain itu, mereka dapat mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, konsumen hanya membayar harga yang lebih tinggi. Itu mungkin tidak menjadi masalah jika mereka mendapatkan kepuasan utilitas yang sebanding dengan uang yang mereka bayarkan. Namun, terkadang harga tidak sebagai hubungan antara kekuatan pasar dengan struktur pasar. Kekuatan pasar hadir di pasar persaingan tidak sempurna seperti persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sebaliknya, di bawah persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki mereka menetapkan harga pada harga pasar yang mana sama dengan biaya marginal. Pasar persaingan sempurna tidak banyak pemain dengan ukur yang mirip. Pasar persaingan output, masing-masing perusahaan juga relatif kecil, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi output pasar dengan mengubah tingkat produksi mereka. Terakhir, kekuatan pasar adalah mutlak di pasar monopoli. Pasar terdiri dari satu pemain yang mana menentukan pasokan, kualitas, dan harga pasar. Ancaman dari pendatang baru yang dapat merusak produk substitusi rendah, sehingga pemonopoli dapat mempertahankan kekuatan dari waktu ke waktu. Terakhir, kekuatan pasar adalah mutlak di pasar monopoli. Pasar terdiri dari satu pemain yang mana menentukan pasokan, kualitas, dan harga pasar. Ancaman dari pendatang baru yang dapat merusak produk substitusi rendah, sehingga pemonopoli dapat mempertahankan kekuatan dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar. Yang pertama, jumlah dan ukuran perusahaan. Yang kedua, elastisitas pemerintah. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang keempat, ketidaksempurnaan informasi. Yang kelima, hambatan. Yang keenam, ketersediaan produk substitusi dan biaya peralihan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.